find out, well, I am. Di sebuah gedung kosong, sedang berlangsung sebuah konser musik yang dihadiri ribuan anak muda. Di tengah konser yang semakin meriah, si DJ menganggap efek api masih kurang begitu memadai. Si DJ lantas menyuruh panitia konser agar menaikkan lagi level volume apinya. Dikarenakan hal itu, ledakan pun terjadi, sampai pada akhirnya menewaskan si DJ tersebut. Usut punya usut, ternyata insiden ledakan tersebut terjadi bukanlah karena sebuah insiden kecelakaan, namun karena ulah seorang pembunuh bayaran yang diketahui bernama Markus. Markus adalah pembunuh bayaran profesional dengan keahlian membunuh target, layaknya seperti suatu kecelakaan. Dan salah satu target Markus adalah si DJ ini. Sebelum konser musik dimulai, Markus menaruh alat peledak level tinggi di antara tabung gas efek api tersebut. Setelah misinya berhasil, Markus kembali ke rumahnya yang berada di Pulau Malta. Diketahui kalau Markus dulunya aktif sebagai pembunuh bayaran yang bermarkas di negara Inggris. Tapi Markus terpaksa meninggalkan negara Inggris akibat sebuah aksi balas dendam di masa lalu yang berkaitan dengan organisasi pembunuh bayaran, tempat di mana Markus bernaung dulu. Tidak lama berselang, Markus mendapat transferan upah atas keberhasilan misinya menghabisi sang DJ. Di saat yang bersamaan, Markus malah diserang oleh seorang wanita bertopeng. Markus yang diserang secara mendadak, terlihat cukup kewalahan, dan bahkan tumbang berkali-kali, terutama ketika dua bola pingpongnya ditendang. Berada dalam situasi terpojok, Markus lantas mengutarakan kata flamingo, yang pada akhirnya, membuat wanita ini menghentikan penyerangan. Kemudian kita diberitahu, kalau ternyata, gadis ini adalah seorang petarung profesional, yang diketahui bernama Sailing. Markus sengaja membayar Sailing, untuk menyerangnya secara mendadak, ketika dirinya tiba di rumah. Hal ini Markus lakukan, bukan hanya untuk mempertajam, insting bertahan hidupnya, tapi juga sebagai penebusan dosanya di masa lalu. Kemudian kita diberitahu, bahwa 5 tahun yang lalu, Markus telah menghabisi, puluhan pembunuh bayaran, yang merupakan teman-teman Markus sendiri. Hal itu Markus lakukan, tak lain untuk balas dendam. Markus kembali menegaskan kepada Sailing, agar tidak menendang dua bola pingpongnya, setiap kali mereka berdua bertarung. Sebab bagian organ vital tersebut, adalah kelemahan terbesar Markus, yang dapat melemahkan kejantanannya. Now where is my money, Philo? Fine. That was then, this is... Lalu di malam harinya, ketika di perjalanan mengarah pulang, Markus tak sengaja melihat seorang pria yang dikeroyok geng preman. Yang mana ternyata, Markus kenal dengan si pria ini, dan Markus pun langsung membantunya. Pria ini bernama Jordi, yang merupakan manajer Markus dulu, saat masih bernaung dalam organisasi pembunuh bayaran di Inggris. Markus bertanya kepada Jordi, apakah Jordi diutus oleh mantan atasan Markus untuk melacak keberadaannya di Pulau Malta. Jordi menjawab, tujuannya datang ke Pulau Malta, bukan karena disuruh oleh siapapun, termasuk mantan atasan lama Markus. Tujuan Jordi datang ke Pulau Malta, tak lain untuk menemui pacar online-nya, yang diketahui bernama Anggi. Setelah mengetahui hal tersebut, Markus lantas membawa Jordi ke kediamannya. Setibanya di rumah, Markus kembali diserang oleh Sailing, yang bersembunyi di lemari pakaian. Bukan hanya Markus, Jordi juga ikut menjadi sasaran. Ketika dalam posisi terpojok, Markus lantas mengutarakan kata flamingo, sehingga membuat Sailing mau menghentikan serangannya. Setelah mendapatkan bayaran atas aksinya, Sailing pun langsung beranjak pergi. And I make him better. Tell you what, call that one. See you. Kemudian, Jordi meminta bantuan Markus untuk melacak alamat pacar online-nya. Jordi mengatakan, kalau pacar online-nya yaitu Anggi, tiba-tiba saja hilang kontak dengannya, terhitung sejak Jordi mengirimkannya uang $50.000. Menanggapi hal tersebut, Markus pun menegaskan kepada Jordi, bahwa kemungkinan besar, Jordi sudah ditipu oleh Anggi,
sang kekasih online-nya tersebut. Akan tetapi, Jordi yang sudah bucin, sama sekali tidak percaya dengan kecurigaan Markus tersebut. Dalam misi menemukan alamat si pacar online, Jordi lantas meminta pekerjaan kepada Markus. Setelah pacar online-nya berhasil ditemukan, Jordi akan memboyongnya ke negara Inggris. Markus yang memang membutuhkan partner, ia pun langsung mempekerjakan Jordi, yaitu sebagai asisten, dalam mengatur strategi pembunuhan, sekaligus sebagai partner, ketika sedang mengeksekusi target. You are allowed to forgive. Lalu pada keesokan harinya, Markus dan juga Jordi mulai menjalankan misi sebagai partner dalam menghabisi target berikutnya. Mr. Security System. Let's see if... Setelah misi berhasil, Markus lantas berterima kasih kepada Jordi. Berkat strategi yang direncanakan oleh Jordi, target berhasil dieksekusi dengan sempurna, layaknya seperti sebuah insiden kecelakaan. Sebagai imbalan atas jasanya tersebut, Markus pun mengizinkan Jordi tinggal bersamanya untuk sementara. Bahkan Markus juga berjanji akan membantu Jordi menemukan kekasih online-nya yaitu Anggi. Stay there, Mike. Cool. Here we go then, mate. Markus yang tadinya tidak memiliki teman, kini sudah tidak lagi kesepian, berkat kehadiran Jordi. Sejak hari itu, Markus dan juga Jordi terlibat dalam beberapa misi sulit, dan berhasil menyelesaikannya dengan sempurna, berkat strategi pembunuhan jenius yang dirancang oleh Jordi. Sehingga dalam waktu yang singkat, perekonomian Markus semakin meningkat pesat. Bahkan, Markus dapat membeli sebuah rumah, khusus untuk menyimpan barang-barang yang digunakan dalam membantai para target. This is our... Oh, what a shot! One, go! Saat sedang melakukan eksperimen, Markus mendapat sebuah misi dengan imbalan 5 kali lipat. Tapi misi tersebut terbilang cukup sulit, alias beresiko tinggi. Karena target yang harus Markus habisi adalah putra seorang ketua mafia yang paling berkuasa di Pulau Malta. Ketua mafia tersebut diketahui bernama Josefa yang dikenal sangat brutal. Atas pertimbangan tersebutlah, Markus terpaksa menolak misi ini, meskipun imbalannya sangat fantastis. Not bag whiz. See that lad there? That is absolutely... Get rid of it. Berpindah di keesokan harinya, terlihat Markus dan Jordi sedang menjalankan sebuah misi berikutnya. Setelah misi ini berhasil, tiba-tiba inilah yang terjadi. Ketika sudah tersadar, Markus dan juga Jordi sudah dalam keadaan terikat di sebuah atap gedung. Ternyata yang meringkus Jordi dan Markus adalah si ketua mafia Pulau Malta, yaitu Josefa. Tangan kanan Josefa, yang diketahui bernama Tommy, langsung menghajar Markus. Tapi bukannya kesakitan, Markus justru malah tertawa, karena pukulan dari Tommy tidak ada apa-apanya bagi Markus. Di saat yang bersamaan, muncullah si ketua mafia, yaitu Josefa. Ternyata Josefa menuding kalau Markus berupaya menghabisi putranya, yang diketahui bernama Santos. Santos yang seorang anak mami, bermimpi ingin menjadi seorang penyanyi. Ketika sedang manggung, Santos nyaris saja tewas, akibat sebuah ledakan di atas panggung. Positions kibar every 12 minutes. Josefa yakin kalau pelakunya adalah Markus, karena hanya Markus saja yang memiliki ciri khas membunuh layaknya seperti insiden kecelakaan. Menanggapi tudingan tersebut, Markus pun menegaskan kalau dirinya memang sempat mendapat misi untuk menghabisi putra Josefa. Akan tetapi, Markus menolak misi tersebut karena dirinya tidak ingin terlibat masalah dengan seorang ketua mafia, apalagi ketua mafia seperti Josefa yang dikenal sangat brutal. Mengenai metode insiden di atas panggung, Markus pun menduga banyak pembunuh bayaran lain yang memakai metode Markus dalam membantai para targetnya agar terlihat seperti sebuah kecelakaan. Markus sangat yakin para pembunuh bayaran tersebut kini tengah mengincar nyawa Santos dengan imbalan $3 juta. Menanggapi itu, Josefa langsung menugaskan Markus untuk menghabisi para pembunuh bayaran yang berniat melenyapkan nyawa putranya. Jika Markus menolak misi tersebut, Josefa mengancam akan menghabisi sahabat Markus, yaitu Jordi. 21 again. No, the one with the big F. Kill him then, I don't give... Mike! Triple the fee. You'll do. Apabila Markus berhasil menyelesaikan misi dari Josefa, Josefa pun berjanji akan membebaskan Jordi berserta dengan imbalan $3 juta. Sehingga dengan terpaksa, Markus harus menerima misi dari Josefa demi menyelamatkan nyawa Jordi.
Setelah kesepakatan selesai dilakukan, kelompok Josefa langsung membuang Markus di tepi jalan. Kebetulan di kawasan tersebut, terdapat sebuah bar, dan Markus pun langsung singgah ke sana. Namun tanpa disangka, di dalam bar tersebut, ada mantan atasan lama Markus, yang diketahui bernama Martin. Bukan cuma atasan biasa saja, Martin adalah mentor, sekaligus ayah angkat Markus, yang sudah mendidik Markus, sehingga menjadi pembunuh bayaran pro, seperti sekarang ini. Namun sekarang, Martin sangat membenci Markus, yang telah mengkhianati dirinya. Beberapa tahun yang lalu, Markus telah menghabisi seluruh pembunuh bayaran pro, yang bernaung dalam organisasi Martin di Inggris. Motif Markus menghabisi mereka semua, tak lain karena motif balas dendam, atas kematian pacar Markus, yang telah dihabisi, ketika sedang mengandung anak Markus. Akan tetapi, kedatangan Martin ke Pulau Malta, bukan untuk memburu Markus, atau menghabisinya untuk balas dendam. Tujuan utama Martin mendatangi Pulau Malta, tak lain untuk menghabisi Santos, putra si ketua mafia yaitu Josefa. Yang mana artinya, Martin adalah salah satu target, yang harus Markus lenyapkan, atas perintah dari Josefa. Mengingat, Martin satu dari beberapa pembunuh bayaran, yang sedang dalam misi, untuk menghabisi putra Josefa, yaitu Santos. Apabila Markus menolak menghabisi Martin, maka Jordi lah yang akan tewas, dihabisi oleh Josefa. Mengetahui akan hal itu, Martin lantas mengatakan kepada Markus, kalau para pembunuh bayaran lain, sangat mudah menemukan keberadaan Santos. Dikarenakan Santos, memakai sebuah jam tangan, yang terdapat sebuah GPS. Mengetahui akan hal tersebut, Markus pun bergegas menemui Martin, guna menghancurkan GPS tersebut. It's only so you better get your skates. Setibanya di sana, Markus langsung menyuruh Santos melepaskan jam tangannya tersebut. Tentu saja Santos menolak, karena jam tersebut adalah pemberian almarhum sang ayah. Namun Markus terus mendesaknya, sehingga dengan terpaksa, Santos menelan jam tangan tersebut. Pada saat yang bersamaan, tibalah seorang pembunuh bayaran bernama Raya, yang langsung membantai para bodyguard Santos. James Bond is a muppet. Ternyata Markus dan Raya sudah saling mengenal, dan bahkan berteman baik. Tapi karena alasan profesionalisme, keduanya dengan terpaksa harus terlibat baku hantam. Sampai pada akhirnya, Raya berhasil melumpuhkan Markus. Ketika Raya akan membunuh Santos, Markus bangkit dengan sigap, dan langsung membantai Raya. Setelah itu, Markus segera membawa Santos pergi. Di dalam perjalanan, Markus dihubungi oleh Josefa, dan menyuruhnya membawa Santos pulang, dalam keadaan sehat walafiat. Akan tetapi, Markus dibuat kesal oleh Santos, yang terus ngerocos dari tadi. Sampai pada akhirnya, inilah yang diperbuat oleh Markus. Asshole just punch me in the face. What are you doing? You're gonna pay for your. Setelah itu, Markus membawa Santos ke sebuah apotek, untuk membeli obat pencahar, guna mengeluarkan jam tangan di perut Santos. Akan tetapi, Santos menolak meminum obat pencahar tersebut, hingga inilah yang diperbuat oleh Markus. Kemudian, Markus langsung membawa Santos, mengarah ke rumah rahasianya. Tapi di dalam perjalanan, Markus diserang oleh pembunuh bayaran, yang dijuluki Sang Raja Vampir. Sehingga aksi baku hantam, tak bisa dihindari lagi. Berduel sambil melindungi Santos, jelas bukanlah hal yang mudah bagi Markus. Sehingga mau tidak mau, Markus mengurung Santos di sebuah ruangan, dan lanjut baku hantam dengan si vampir. Namun pada akhirnya, Sang Raja Vampir ini berhasil Markus bantai dengan cara yang lumayan brutal. Singkat waktu, Markus dan Santos tiba di rumah rahasia. Kemudian, Markus memaksa Santos untuk segera buang air besar, agar jam tangan tersebut keluar dari perut Santos. Namun Santos menolak, dan malah memaki Markus.
Markus yang kesal, kembali menghadiahkan Santos sebuah bogeman mentah yang langsung membuat Santos pingsan. Okay. Di saat yang bersamaan, Markus menyadari ada seseorang yang menyusup ke rumahnya. Here we go. Dude, did you get hit by a... Setelah diperiksa, ternyata itu adalah Sailing. Akan tetapi, kedatangan Sailing bukan untuk menghabisi Santos. Tapi Sailing datang untuk menawarkan bantuan kepada Markus. Sailing merasa bosan, karena sudah 3 hari, dirinya tidak berkelahi dengan Markus. Karena sudah 3 hari, Markus tidak pulang ke rumah. Namun Markus menolak, dan menyuruh Sailing untuk pergi. Tapi di saat yang bersamaan, muncullah John Wick KW, alias si pembunuh bayaran, yang datang untuk menghabisi Dante. Strangled him to death. Beautiful. And I'm going to huff. Tak lama berselang, muncul pula seorang pembunuh bayaran lagi, yang berpenampilan seperti badut. Melihat itu, si John Wick KW ini, langsung mengusir si badut. Kesal karena diusir, inilah yang si badut perbuat. Get lost. Dead. I'm gonna take great. Kemudian, Markus dan si badut, terlibat baku hantam sengit. John Wick KW yang sudah sadarkan diri, langsung berduel dengan Sailing. Ternyata si badut ini, adalah pembunuh bayaran yang sangat tangguh, yang tidak bisa merasakan rasa sakit. Sehingga membuat Markus, kewalahan untuk menumbangkannya. Sedangkan si John Wick KW, kewalahan menghadapi jurus kungfu dari Sailing. Di tengah baku hantam yang semakin memanas, Santos sadar dari pingsannya, dan langsung berusaha untuk buang hajat. Dengan alat yang dirancang oleh Jordi, pada akhirnya, Markus mampu menghabisi sang badut. Disusul dengan Sailing, yang berhasil menghabisi John Wick KW. Di saat yang bersamaan, Santos berhasil mengeluarkan jam tangan tersebut dari perutnya. Kemudian, muncul lagi seorang pembunuh bayaran, yang diketahui bernama Tanaka, yang berhasil membuat posisi Santos terpojok. Di saat Tanaka bersiap akan menghabisi Santos, Markus lantas menantang Tanaka, berduel dengannya 1 lawan 1. Tanaka yang merasa pantang untuk ditantang, ia pun langsung menyanggupinya. Dengan begitu percaya diri, Sailing berusaha menghabisi Tanaka, namun inilah yang terjadi. Kemudian terjadilah duel sengit antara Markus dan Tanaka. Markus yang lelah dan terluka, mampu ditumbangkan oleh Tanaka dengan cukup mudah. Namun dengan sekuat tenaga, Markus berusaha bangkit dan melawan. Tanaka yang sudah bosan, berusaha menghentikan duel ini, dengan cara menghabisi Markus, tapi inilah yang terjadi. Tanaka lah yang pada akhirnya, tewas di tangan Martin, yang baru saja sampai. Setelah itu, Martin berniat menyelesaikan misinya, dengan berusaha menghabisi Santos. Melihat hal itu, Markus berusaha menghentikan aksi Martin. Karena jika Santos tewas, maka Jordi juga akan tewas, dihabisi oleh Josefa. Awalnya Martin tidak peduli, dan tetap akan menghabisi Santos. Namun setelah melihat Markus berlutut sembari memohon, pada akhirnya Martin luluh. Karena sesungguhnya, Martin juga peduli dengan nasib Jordi, satu-satunya pembunuh bayaran Martin, yang saat ini masih setia. Setelah itu, Martin dan juga Markus langsung menyerahkan Santos kepada Josefa. Singkat waktu, pertukaran pun selesai dilakukan. Kemudian, Santos mendesak ibunya untuk segera menghabisi Markus, mumpung dirinya masih belum jauh. Santos masih sakit hati kepada Markus, yang telah membuat dirinya menderita selama dalam masa pelarian. Dan ketika Josefa menugaskan anak buahnya untuk segera menghabisi Markus, inilah yang pada akhirnya terjadi.
Ternyata sebelumnya, Martin sudah menyelipkan sebuah alat peledak di dalam saku pakaian Santos. Sehingga pada akhirnya, tamatlah riwayat Santos dan Josefa. Di saat yang bersamaan, Martin mendapat imbalan $3 juta dari klien yang ingin Santos tewas, sekaligus berhasil menyelamatkan Jordi. Dengan uang $3 juta tersebut, Martin akan kembali membuka organisasi pembunuh bayaran baru, dengan merekrut Marcus, Jordi dan juga Sailing sebagai pembunuh bayaran utama. Di akhir cerita, pada akhirnya, Marcus berhasil mempertemukan Jordi dengan kekasih online-nya yaitu Anggi. Kemudian, film pun selesai.